Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Adelia Marani. Saya merupakan mahasiswa dari program studi sistem informasi kelas paralel. Di sini, bersama anggota kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang WBS atau Work Breakdown Structure. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Javianda Dwi Putra dengan NIM 2021-53024. Selanjutnya ada Mbak Rizka Febriliana Putri dengan NIM 2021-53040. Dan yang terakhir saya sendiri Adelia Maharani dengan NIM 2021-53044. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Javianda Dwi Putra. Silakan Mas. Baik, Mbak Adil, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah WBS. Di sini, manajemen waktu proyek didefinisikan sebagai proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung, yang dimana itu berkaitan dengan penjaminan agar proyek tersebut berjalan dengan tepat waktu, sesuai yang telah ditetapkan, dan juga tetap memperhatikan keterbatasan biaya, serta selalu mengutamakan kualitas atau hasil dari proyek tersebut. Lalu untuk saat ini, banyak proyek-proyek konstruksi yang mempunyai performa kurang baik. Untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan tepat waktu, maka dari itu diperlukan suatu penerapan pelaksanaan manajemen, yaitu waktu pada proyek, agar bisa mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihan dalam mengerjakan suatu proyek. Selanjutnya, untuk di sini rumusan masalah ada 3 bagian. Yang pertama itu apa itu WBS, yang kedua apa manfaat dan tujuan dari WBS, yang ketiga bagaimana peran WBS dalam perencanaan proyek. Selanjutnya, di sini tujuan penelitian dari WBS berupa menjadi 3 bagian. Di antaranya yang pertama ada untuk menganalisis tentang Work Breakdown Structure atau WBS. Yang kedua, mengetahui tentang manfaat dan tujuan WBS. Yang ketiga, mengetahui tentang manfaat dan tujuan WBS. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Rizka. Silakan, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Rizka Febriliana Putri dengan NIM 2021-53040 akan menjelaskan tentang definisi WBS. WBS atau Web Breakdown Structure diartikan sebagai daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang secara terorganisasi dibuat dengan Project Management Tools. WBS dapat dibuat dengan 2 pendekatan, di antaranya berdasarkan tujuan dan eliminasi pengerjaan proyek. WBS digunakan untuk memudahkan perencanaan dan penjadwalan suatu proyek dengan membagi cakupan pekerjaan menjadi ruang lingkup yang lebih detail dan dapat mengetahui kegiatan yang berada di dalam proyek tersebut secara lebih mendalam atau lebih detail, sehingga dapat membantu kita untuk melakukan perkiraan waktu untuk menyelesaikan sebuah proyek. Berikut manfaat dan tujuan dari WBS. Yang pertama, untuk meningkatkan akurasi dalam mendefinisikan ruang lingkup proyek. WBS akan membentuk sebuah struktur pohon hierarkis untuk menjabarkan ruang lingkup atau skop proyek secara lebih rinci. Setiap tingkatan dalam struktur ini kemudian akan memecahkan hasil atau tujuan proyek unit yang lebih spesifik dan terukur. Yang kedua, menetapkan tanggung jawab, alokasi sumber daya, dan pemantauan proyek yang lebih baik. WBS membuat proses produk delivery menjadi lebih tepat dan konkret sehingga tim proyek tahu persis apa yang harus dicapai dalam setiap pengiriman. Ini juga memungkinkan perkiraan biaya, resiko, dan waktu yang lebih baik. Yang ketiga, menjadi dasar rancangan
jadwal, dan anggaran. WBS meletakkan informasi dasar sebagai referensi dalam pembuatan jadwal yang efektif dan rencana anggaran yang lebih baik. WBS yang sudah terdefinisi dengan baik dapat memungkinkan sumber daya proyek yang dialokasikan pada unit kerja yang spesifik, jadwal yang terperinci, dan estimasi anggaran yang tepat. Yang keempat, WBS meningkatkan komitmen. Proses pengembangan dan penyelesaian WBS dapat menghasilkan semangat dan meningkatkan komitmen tim. Meskipun manajer proyek akan sering mengembangkan WBS pada tingkat yang lebih tinggi, ia akan meminta partisipasi tim yang intinya untuk menyempurnakan detail di dalamnya. Selanjutnya, kemudian ada keuntungan dari web breakdown struktur. Yang pertama, memberikan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang kedua, memberikan dasar untuk mengestimasi, mengalokasikan sumber daya, menyusun jadwal, dan menghitung biaya. Yang ketiga, mendorong untuk mempertimbangkan secara lebih serius sebelum membangun suatu proyek. Berikut materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada Mbak Adelia. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Rizka. Sebelumnya, perkenalkan saya Adelia Marani dengan NIM 2021-53044. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran WBS. Peran WBS dibagi menjadi beberapa tahap. Di antaranya yaitu yang pertama ada initiation. Pada tahap ini, WBS berperan pada proses pengembangan lingkup awal proyek dengan berkontribusi dalam menentukan lingkup dan kelangsungan proyek. Untuk peran WBS yang kedua yaitu ada planning. WBS berperan banyak dalam tahap ini, yaitu yang pertama ada perencanaan lingkup. Pada perencanaan lingkup, proses perencanaan lingkup tentang bagaimana WBS akan dibuat dan didefinisikan. Yang kedua ada pendefinisian lingkup. WBS didefinisikan lebih lanjut pada keseluruhan lingkup proyek. Selanjutnya ada definisi aktivitas. WBS menjadi sumber input pada proses ini dan menjadi komponen kunci atas perencanaan proyek. Selanjutnya perkiraan biaya. WBS sebagai input pada proses ini. Kemudian perencanaan biaya. WBS sebagai input pada proses ini dan WBS mengidentifikasi project deliverable dengan biaya yang dialokasikan. Kemudian ada perencanaan sumber daya manusia. WBS adalah sumber input pada proses ini dan menjadi kunci utama perencanaan proyek. Lalu ada identifikasi resiko. WBS mengidentifikasi project deliverable yang harus dievaluasi atas kejadian resiko. Dan yang terakhir, perencanaan mitigasi resiko. WBS dapat diupdate untuk dimasukkan pekerjaan dan deliverable yang diperlukan dalam rangka manajemen resiko. Pada peran yang ketiga yaitu executing. Pada tahap ini, WBS berperan sebagai distribusi informasi yang menyediakan jasa untuk pengembangan rencana komunikasi dan tingkat yang lebih kecil pada informasi proyek yang dapat didistribusikan. WBS membantu menentukan pada level apa dari detail proyek yang sesuai untuk komunikasi kepada kelompok stakeholder yang berbeda. Untuk peran WBS yang terakhir yaitu monitoring and controlling. Pada monitoring and controlling juga dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, verifikasi lingkup. WBS memfasilitasi proses penerimaan secara resmi atas deliverable yang telah selesai. Kemudian tahap yang kedua yaitu ada kendali lingkup. WBS adalah sumber input pada proses ini, yang menjadi komponen utama dalam perencanaan proyek. Penting untuk melakukan adjustment atas WBS jika ada perubahan lingkup proyek, sedemikian perubahan yang akan datang akan berdasarkan update yang disetujui berdasarkan proses baseline. WBS meningkatkan kemampuan project manager untuk menilai dampak atas perubahan lingkup. Dan tahap
Untuk yang terakhir yaitu ada kendali biaya. Pembuatan WBS menunjukkan titik terbaik dalam hierarki atas deliverable di mana implementasi kendali biaya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan sebelumnya, penggunaan WBS dalam pelaksanaan penilaian resiko hanya merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka memitigasi potensi resiko yang ada, agar tujuan dan sasaran dari aktivitas atau proyek atau organisasi tersebut bisa tercapai. Kemampuan mengidentifikasi dan pengetahuan dari pemilik proses akan sangat menentukan kedalaman dari analisa yang dilakukan. Tulisan ini dapat dikembangkan lebih jauh untuk proses-proses lainnya seperti identifikasi biaya, sumber daya, hingga proses monitoring dan perbaikan dari sebuah proyek atau aktivitas proses bisnis. Sekian materi yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.